Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaifa halukum ayuhat tullab? Arju an takunu bi khairin wa fi sihhatin wa afiyah. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih kita dalam pembahasan menghilangkan najis dan contoh-contoh benda najis. Kita pada pertemuan yang lalu telah membahas sedikit dari contoh-contoh benda-benda yang najis, dan insya Allah kita akan menyelesaikan benda-benda najis yang belum terbahas. Penulis di sini mengatakan, wa amma arwasul hayawanati al-ma'kulati wa abwaluha fahiya tahirah. Dan adapun kotoran-kotoran hewan yang halal dimakan, demikian juga kencing hewan yang halal dimakan, maka hukumnya suci. Contoh, apabila pakaian kita terkena dengan kotoran ayam. Kita ketahui bersama bahwa ayam adalah termasuk hewan yang dagingnya halal untuk dimakan, maka kotoran hewan yang terkena dengan pakaian tersebut hukumnya suci. Ya, walaupun ketika sholat misalnya, pakaian kita terkena dengan kotoran ayam atau kotoran burung, maka tidak harus kita melepaskan atau membersihkan pakaian yang terkena kotoran burung tersebut, karena hukumnya suci. Itu yang ke-28. Kemudian wa maniyul adami tahir, dan air mani manusia maka hukumnya suci. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu ratbahu wa yafruku yabisahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci air mani beliau yang basah, mencuci dari pakaian yang terkena air mani dan air mani tersebut masih basah, dan beliau mengkerik-kerik air mani yang telah mengering. Jadi air mani yang telah kering itu hanya cukup dikerik saja, maka itu sudah cukup. Karena memang air mani manusia itu suci. Kemudian penulis mengatakan, wa baulul ghulamis saghir alladhi lam ya'kul at-ta'ama li syahwatin yakfi fihi an-nadhu. Dan kencing anak kecil yang laki-laki, alladzi lam ya'kul at-ta'ama li syahwah, yang belum mengonsumsi makanan dengan keinginan dirinya, dia masih menyusui, dia belum makan makanan yang lain, hanya minum ASI saja, yakfi fihi nadhu, maka air kencing tersebut apabila terkena dengan pakaian, maka cukup dipercik-percikan saja. Tidak perlu dibilas dengan air atau dicuci. Cukup dipercikkan saja, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughsalu min baulil jariyah. Baulil jariyah, kencing anak perempuan, maka dia harus dicuci. Wa yurashu min baulil ghulam, kencing anak laki-laki yang masih menyusui tentunya, itu cukup di yurash, yaitu dipercik-percikan dengan air. Jadi kencing anak perempuan yang belum makan dan masih menyusui tetap harus dicuci dengan air, dibilas dengan air. Sedangkan
air kencing anak kecil laki-laki ya yang terkena pakaian, maka cukup dipercikkan saja berdasarkan hadis ini. Kemudian beliau mengatakan, wa idza zalat 'ainun najasati tahura al-mahallu wa lam yadhurra baqa'ul lawni war-rihi. Ini pernah sempat kita singgung di awal-awal pertemuan di pasal ini. Beliau mengatakan apabila telah hilang benda najis yang menempel pada suatu tempat, tahurul mahal, maka secara otomatis tempat tersebut menjadi suci. Jadi dengan hilangnya benda najis itu sudah cukup untuk ya menghukumi tempat itu telah menjadi suci. Walam yadhurra baqa'ul launi, dan tidaklah memudaratkan bila mana warna dari kotoran atau najis tersebut masih ada atau bau dari benda najis itu masih ada. Yang terpenting benda najisnya sudah hilang, ya maka tempat yang terkena, yang tadinya terkena benda najis telah dikatakan suci dengan hal tersebut, meskipun bau ataupun warna dari benda najis masih menempel ya atau belum hilang dari benda tersebut. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam li khawlah fi damil haid, sebagaimana hal ini diterangkan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khawlah tentang darah haid. Darah haid ini adalah benda najis. Ya, tentu darah haid ini seringkali menempel di pakaian secara tidak sengaja, kemudian dicuci dan ternyata masih ada warna. Masih ada warna dari darah haid tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang status warna darah yang masih menempel atau warna darah haid yang masih menempel di pakaian ini. Beliau mengatakan, yakfikil ma'u, cukup bagi engkau untuk membilas pakaian tersebut dengan air, wala yadhurruki atharuhu, adapun yang tersisa, warnanya yang masih tersisa atau baunya yang masih tersisa, maka hal tersebut tidaklah mengapa, tidak memudaratkan engkau wahai Khawlah. Pakaian tersebut bisa engkau gunakan untuk melaksanakan ibadah salat. Ya, demikian pembahasan kita di pasal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang baik kepada kita, bisa memahami pelajaran-pelajaran yang telah disaksikan di video ini, di video pelajaran ini. Dan akhirul kalam, kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.